Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga selalu dalam keadaan yang baik dan tetap semangat menjalani kegiatan di masa pandemi sekarang ini. Kami, mahasiswa Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 7, dengan saya Wildan Al-Malik, dan di samping kiri saya ada Fatah Awaludin, dan di bawah saya ada Alfat Nurrahman. Kali ini kami akan membahas mengenai ta'limu ta'lim ya, sebagai tugas ujian tengah semester kami. Di sini kami akan membahas seputar kesungguhan dalam mencari ilmu, kemudian bagaimana mengatasi rasa malas dan menguasai suatu materi tertentu, serta menjaga pola makan agar tidak terganggu ketika saat belajar. Tanpa berlama-lama, mari langsung kita ke pembahasan. Dari Saudara Alfat atau Fatah, ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya ke Alfat ya. Oke, Kan silakan. di dalam hadis di dalam buku Ta'limu Ta'lim itu dijelaskan bahwa pembelajaran itu dimulakan baiknya itu pada hari Rabu. Mengapa demikian? Nah, jadi menurut hadis yang sudah saya pahami ya. Jadi di sini guru kami yaitu Syekh Baharudin, dia mendengar hadis dari Nabi itu yang berbunyi, wala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min syai'in budiya fi yaumil arbi'i illa waqad tama wa hakaza kana yaf'al, yang artinya tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali akan menjadi sempurna. Nah, kenapa harus hari Rabu? Nah, di sini hari Rabu itu adalah hari di mana cahaya diciptakan. Nah, hari Rabu itu hari nas bagi orang kafir, tapi sebaliknya bagi Muslim. Jadi di hari Rabu ini orang kafir percaya bahwa kejahatan dan maksiat itu terjadi pada hari Rabu, makanya mereka nggak pernah keluar dari rumah. Nah, baiknya dilaksanakan hari Rabu itu pada subuh hari setelah sholat subuh. Jadi sholat subuh itu sebaiknya kita jangan langsung melakukan aktivitas lain atau tidur gitu. Jadi kita sebaiknya melakukan aktivitas seperti menghafal pelajaran yang sebelumnya sudah kita dapat, atau mempelajari apa yang akan pelajari pada hari itu. Mengapa pagi hari? Karena di situ kondisi otak masih fresh gitu. Bisa dibilang seperti itu. Ya, untuk Wildan, saya ingin bertanya. Bagaimana sih pendapat Anda mengenai konteks bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu yang ada dalam kitab Ta'limu Ta'lim? Nah, kalau dalam konteks kita Ta'limu Ta'lim, kesungguhan ini dibahas dalam kalimat al-jiddu yudna kulla amrin syasyi'in wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin, yang artinya kesungguhan ini dapat mendekatkan sesuatu yang jauh dan juga membuka pintu yang terkunci. Ibarat kalau ilmu ini benda yang jauh, kalau kita mengajarnya dengan sungguh-sungguh, maka benda itu atau ilmu tersebut akan mendekat kepada kita. Nah, kemudian kalau misalkan diibaratkan dalam pintu yang terkunci tadi, ilmu ini sedang dalam suatu ruangan yang terkunci. Nah, kesungguhan ini sebagai kuncinya, seperti itu. Jadi, apabila kita ingin menggapai atau mencapai suatu ilmu tertentu, maka jangan ragu-ragu untuk mengejar dengan kesungguhan. Jadi, kesungguhan yang kita berikan memang yang diberikan secara optimal, bukan yang main-main. Jadi, seperti itu. Saya juga mau bertanya ke Wildan. Oke. Dan bagaimana sih pernyataan seperti ini, bahwa sejauh mana usahamu, sekian pula cita-citamu? Kalau menurut Ane, untuk tanggapan seperti itu memang di kitab Ta'limu Ta'lim ini dibahas dengan konteksnya ini. Nah, biqadrima tata'ana tanaluma tatamanna, yang artinya sejauh mana usahamu maka sekian pula cita-citamu. Kalau di kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah mendengar hasil tidak pernah mengkhianati proses. Nah, itu memang benar. Jadi contohnya kalau kalian ingin kalau misalkan kita sedang mengikuti lomba nih, lomba pidato bahasa Inggris atau lomba apapun. Nah, kita memberikan usaha 50%, tetapi ya tujuan kita ini juara satu. Nah, bisa nggak dengan usaha 50% mencapai juara satu? Sepertinya kalau menurut saya tidak bisa ya. Jadi yang seharusnya usaha yang kita berikan 100%, maka target kita yang juara satu ini mungkin bisa tercapai. Jadi seperti itu. Jadi
hasil bisa dilihat dari proses yang kita lakukan. Kalau prosesnya main-main, ya udah hasilnya pun juga main-main, tidak sesuai ekspektasi yang telah kita rencanakan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian Ane mau bertanya nih kepada Alfat, ya, bagaimana cara agar mudah atau tidak sulit dalam memahami suatu materi? Nah, dalam hadis Ta'limut Ta'lim ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Hanifah dari gurunya yaitu Syekh Umar bin Abu Bakar, bahwa beliau berkata, seharusnya santri menghafal kitab yang dibaca, lalu memahami isinya. Kalau sudah paham, baru menambah sedikit demi sedikit setiap kata, minimal dibaca 2 kali. Tapi kalau kitabnya tebal, harus diulang-ulang sampai 10 kali. Cara belajar seperti ini harus dibiasakan oleh tiap-tiap santri. Jadi sebagaimana kita dalam pelajari suatu hal itu, kita jangan puas kalau kita hanya membacanya sekali. Karena kalau kita baca sekali itu ya nggak melekat gitu pada diri kita. Jadi kita harus mengulang-ulang setiap kalimat kita pahami setiap kalimat itu. Jadi setiap kalimat kita hafal, habis itu sudah hafal baru ke ayat kalimat berikutnya atau mata pelajaran yang berikutnya. Seperti itu. Oke, baik. Lalu ini Fatah ya. Menurut Anda biasanya rasa malas itu timbul karena apa sih? Ini al-kaslu minal balgami warutubat. Jadi di situ jelasan rasa malas itu kadang timbul dari dahak dan karena kebanyakan kadar air. Nah, dari mana dahak itu? Wakasrotul balgami min kasrotil surubil ma'i. Wakasrotul surubil ma'i min kasrotil akli. Nah, banyak dahak karena banyak minum, dan banyak minum karena banyak makan. Jadi itu timbul asam malas itu dari banyak makan. Seperti itu. Nah, ini juga pertanyaan untuk Fatah. Kan tadi dibahas mengenai malas. Nah, jadi sekarang bagaimana cara mengatasi rasa malas tersebut? Di kitab paling itu dijelaskan ya, bahwa watoriku taklili taklilu. Jadi cara mengatasi malas itu begini, caranya dengan mengurangi porsi makan kita. Nah, seperti itu. Oke. Oh ya ini Dan, mau nanya Dan. Iya. Kalau hubungan antara murid, guru dan wali murid itu dalam kesungguhan menuntut ilmu itu seperti apa sih? Nah, jadi masih berhubungan nih, kan dalam suatu kegiatan pendidikan pasti yang melibatkan murid, guru, dan orang tua atau wali murid. Nah, kalau misalkan dari siswanya nih nggak punya kesungguhan, dia menuntut ilmunya malas-malasan, nah ini nggak bakal tercapai nih tujuan pendidikan itu. Makanya dari kesungguhan ini memang dibutuhkan 3 pihak, dari murid sendiri yang memang sebagai penuntut ilmu, emang benar-benar dituntut kesungguhannya. Nah, kemudian dari gurunya berarti berperan untuk memberikan ilmu tersebut. Makanya kalau gurunya datang ke sekolah terlambat atau leha-leha, baju dikeluarin, atau tiba-tiba ngerokok di area pendidikan, nah itu yang tidak boleh. Itu gurunya memang tidak bersungguh-sungguh untuk mendidik muridnya. Kemudian kesungguhan dari orang tua, seperti contoh membiayai biaya pendidikan, ataupun juga mengajarkan anaknya ketika pulang ke rumah. Jadi anaknya pulang ke rumah jangan ditanyain ayo makan gitu, jangan lupa ganti bajunya, tapi tanyakan ada PR atau tidak gitu. Kalau misalkan ada, sebisa mungkin orang tuanya ikut membantu atau ikut andil dalam menjawab atau memberikan jawaban kepada anaknya, sehingga anaknya ini tidak semata-mata belajar sendiri di rumah. Ketika ditanya ke sekolah gimana orang tuanya bantuin belajar atau tidak, terus nanti anaknya jawab tidak, makanya orang tuanya nggak ada kesungguhan dalam mencapai pendidikan anaknya. Seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan nih untuk Fatah. Jadi kan pasti dalam kegiatan belajar itu banyak materi yang harus kita pelajari. Nah, salah satunya mengapa kita harus belajar ilmu fikih? Baik. Jadi kenapa kita harus belajar ilmu fikih itu? Karena dalam pelajaran ilmu fikih itu menyangkut kehidupan sehari-hari. Yang di dalam ilmu fikih itu menerangkan tata cara melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut. Nah,
Di situ dijelaskan secara sedetail-detailnya seperti itu. Oh, oke, baik. Gitu ya. Berarti ini tah berarti menurut ente apa sih yang apa nikmatnya apa nikmatnya saat kita mempelajari ilmu fikih gitu? Eh, di kita paling dijelaskan waqafa bila dia ilmi la fikihi wal fahmi dan ian wa bang'isan lil akili alat tahsili ilmi. Jadi jelaskan tuh lezatnya mempelajari ilmu fikih dapat mendorong akal untuk memperoleh ilmu yang lain. Nah, kenapa? Soalnya kan ilmu fikih kan bersangkutan dengan apa sih namanya? Dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu juga banyak ilmu-ilmu yang lain. Makanya dari ilmu fikih itu kita bisa memperoleh ilmu yang lain juga gitu. Oke. Anda juga mau bertanya ya ke Wildan. Ya, silakan. Apakah harus seseorang merasakan kesulitan terlebih dahulu dalam mendapatkan suatu gitu, misalnya dalam belajar gitu, apakah harus? Nah, kalau misalkan kita lihat konteks ke ilmu, jadi ada syair dalam kitab Al-Ilmu Ta'lim yang berbunyi, kamu ingin menjadi orang ahli fikih tapi tidak mau sengsara, itu artinya kamu gila. Nah, maksudnya kenapa? Nah, kan seperti yang telah dijelaskan tadi, kalau misalkan ilmu fikih ini ilmu yang kita pelajari untuk kehidupan dan juga emang sebagai dasar Islam. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak mau sengsara nih dalam mempelajari ilmu fikih, ya jelas disebut gila. Karena apa ya? Karena ibaratnya kita belajar ilmu fikihnya itu secara instan. Jadi ketika ada masalah A, ya udah kita pelajarin ilmu fikihnya yang A aja. Nah, bisa jadi masalah yang A ini ternyata masih berkaitan dengan ilmu B gitu. Jadi dibahas dengan ilmu A aja ini nggak cukup. Nah, jadi seperti itu kalau misalkan kita mempelajari ilmu fikihnya secara instan. Makanya kenapa harus sengsara ya? Sengsara di sini maksudnya kita mempelajari ilmu fikihnya dari awal, benar-benar dari dasar. Yang namanya ada tuh usul fikih. Jadi seperti itu. Jadi tidak disarankan kita mempelajari ilmu fikih ini secara instan seperti itu. Nah, kemudian nih, Ane juga mau bertanya nih ke Alfat ya. Nah, kalau kita udah mempelajari suatu ilmu tertentu, nah bagaimana nih cara cepat dalam memahaminya? Nah, kalau menurut Mutalim ya, kita Mutalim. Ya. Jadi di situ jelaskan, kalau kita ingin menghafal dan memahami secara cepat itu kembali pada diri kita dan kepada diri kita. Kita ada niatan nggak untuk bersungguh-sungguh untuk mempelajari materi tersebut, pelajaran tersebut. Kalau misalnya dari kita juga malas, ya itu nggak mungkin bakal susah ke depannya. Nah, setelah kita paham konteks sungguh-sungguh dalam belajar, habis itu kita memahami apa yang diterangkan oleh guru. Setelah kita memahami, kita udah paham, baru kita pelajari secara ulang-ulang sampai kita ingat. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terus, Afat, bagaimana sih cara menghafalnya para ulama itu dalam kitab-kitabnya? Nah, itu seperti dalam yang menghafal kitab-kitabnya maksudnya. Berulang itu. Jadi malah ulama menekankan. Jadi kalau malah mereka menyarankan kita sampai ribuan kali dalam menghafal. Jadi misalnya di guru 10 selama 10 kali itu ulang-ulang. Tapi kalau misalnya dari dianya itu belum bisa hafal selama 10 kali dijelasin, diulang-ulang, ya udah dia harus mengulang-ulang terus sampai 1000 kali. Malah ulama bilang kayak gitu, para ulama. Nah, para ulama juga menganjurkan para santri supaya mulai dari kitab yang kecil-kecil. Jadi kalau misalnya kita belajar tentang hadas, nah dari hadas itu kita nggak mungkin akan langsung ke pembahasan hadas besar. Jadi kita harus dari hadas yang terkecil dulu. Hadas terkecil seperti apa? Habis itu hadas sedang. Nah setelah itu hadas besar. Jadi bertahap. Kalau menurut ulama kita pelajari sesuatu harus bertahap. Nggak boleh langsung melompat hal yang nggak kita mengerti nantinya. Nah, terus ini saya juga ingin bertanya pada Fatah nih ya, seperti apa sih manusia yang dimurkai Allah tapi tanpa dosa gitu? Baik. Ini Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini, salah satu yabdiduhumullahu ta'ala min baiti furmin al-aqlu wal baqiluhu wal mutakabbir gitu. Jadi ada 3 kelompok manusia yang dimurkai Allah tanpa dosa, yaitu pertama orang yang akan banyak, yang kedua orang kikir dan orang sombong. Nah, kenapa? Jadi orang makan banyak itu kan menimbulkan penyakit. Nah, Allah itu tidak suka pada hambanya yang menyakiti dirinya sendiri begitu. Nah, sedangkan kikir dan sombong itu kan lebih condongnya ke orang yang menggibahkan mereka gitu, maksudnya membicarakan hal-hal buruk tentang orang itu gitu. Jadi dia jadi perkara orang-orang tersebut melakukan dosa seperti itu. Terus buat Alfat ya, tadi kan bagaimana cara menghafal para ulama. Terus bagaimana sih caranya supaya ingatan itu melekat terus gitu, nggak sekedar lupa datang lupa lagi gitu. Oke. Jadi seperti yang tadi saya dulu bilang, selain kita mempelajari pelajaran itu secara berulang, tapi setelah itu kan hafal. Nah, tapi kita tidak harus berfokus sama hafalan itu. Jadi setelah kita mempelajari pelajaran, itu sebaiknya kita tulis. Karena ada pepatah kayak gini, bilang, ilmu itu laksana hewan buruan. Setelah kita dapat, ya harus kita ikat supaya dia tidak kabur. Nah, sama seperti ilmu. Setelah kita dapat, kita tulis supaya itu jadi referensi ke depannya. Kalau misalnya kita lupa tentang pelajaran itu kan, itu kita bisa lihat lagi dari buku tersebut. Seperti itu. Baiknya ya setelah kita menerima pelajaran, ya kita langsung tulis di buku. Seperti itu. Oke. Kemudian saya ingin bertanya nih ke Alfat. Nah, kan tadi membahas tuh masalah belajar dari kitab-kitab yang terkecil. Nah, saya ingin bertanya, gimana nih cara mempelajari kitab dengan mudah? Kan rata-rata orang susah nih dalam mempelajari sebuah kitab. Ya. Jadi gimana ya? Itu balik pada diri sendiri ya. Jadi seperti ini, ada hadis yang mengatakan dalam hadis Ta'lim Ta'lim, hafal 2 huruf lebih baik daripada mendengar 2 pikul, dan paham 2 huruf lebih baik daripada hafal 2 pikul. Jika seorang meremehkan pemahaman dan tidak mau berusaha atau 1 atau 2 kali, maka ia akan terbiasa demikian, sehingga kalimat yang mudah pun akan sulit dipahami. Jadi setelah kita memahami pelajaran ya, nah kita harus ada semangat kedepannya gitu, semangat kedepannya untuk mempelajari. Jadi yang kata saya bilang tingkatan-tingkatan. Setelah kita memahami tingkatan terkecil kan, kita harus ke berikutnya yang sudah lumayan. Nah, dari situ harus ada niatan, harus gimana ya? Jangan meremehkan gitu. Jadi misalnya kita udah paham nih tentang hal kecil. Ada sedang mah nanti aja, besok aja gitu. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Jangan meremehkan. Karena nanti kedepannya itu bisa mempersulit diri kita, entah itu disibukkan dalam pekerjaan atau aktivitas seperti itu, atau misalnya rasa malas yang mengganggu seperti itu. Oke. Nah, berikut ini saya juga mau nanya kepada Wildan juga ya. Oke. Maksud dari usaha optimal yang dikatakan oleh Abu Thaib dalam kitab Ta'lim Ta'lim itu seperti apa? Nah, ya kebetulan di dalam kitab Ta'lim Ta'lim, Abu Thaib pernah berkata, sungguh naif orang yang mampu berusaha tapi tidak mau berusaha secara optimal. Nah, maksudnya ini apa? Jadi misalkan ada orang yang memang dia mampu di bidang kaligrafi. Ketika ada tugas kaligrafi, dia dengan sepelenya berkata, saya mah bikin seadanya aja, toh juga tulisan saya juga udah bagus, tulis aja asal gitu, langsung dikumpulin tanpa harus yang ribet-ribet gitu, yang penting dapat nilai. Nah, seperti itu orangnya tuh naif gitu. Jangan seperti itu, justru itu tidak disukai. Berbeda dengan orang yang
tidak memilih kurang memiliki kemampuan dalam bidang kaligrafi, tetapi dia mau berusaha. Nah, usahanya ini usaha optimal atau usaha yang sangat maksimal. Nah, maka orang inilah yang disenangi dan patut untuk diberi apresiasi dibanding orang yang mampu tetapi tidak mau berusaha secara maksimal. Seperti itu. Jadi maksud dari usaha optimal ini adalah usaha yang dilakukan secara maksimal. Seperti itu. Oh gitu. Terus dan bagaimana sih pendapatmu mengenai fenomena orang yang bercita-cita luhur, yang memiliki cita-cita luhur, tapi selalu diuji dengan kemiskinan dan kesulitan? Itu bagaimana itu? Untuk konteks tersebut, memang di dalam kitab Talimut Talim sendiri dibahas. Jadi memang orang yang punya cita-cita luhur ini selalu diberikan ujian kemiskinan ataupun kesulitan lainnya. Itu memang benar. Contoh misalkan kita ambil dari profesi guru. Nah, profesi guru kan memang pada dasarnya kita terjun ke dunia guru untuk mengabdikan diri kita kepada negara agar mempersiapkan generasi yang baik ketika masa mendatang. Nah, berarti kita memang fokusnya ke anak didik tanpa mikir, oh nanti kita dapat gajinya berapa ya dari sekolah, oh nanti kita bisa nggak nih dari profesi guru ini bisa beli rumah mewah atau enggak. Nah, kita jangan mikir seperti itu, karena kalau kita mikir seperti itu berarti kita memang jadi gurunya hanya untuk mencari uang, bukan niat untuk mengemban tugas negara, memajukan negara ini dari mendidik generasi mudanya. Jadi seperti itu, makanya kenapa banyak guru yang tampilannya sederhana, tidak terlalu menampilkan kemewahannya, kekayaannya, ya karena itu niat dia hanya untuk mengabdikan dirinya kepada negara untuk membimbing generasi muda, dibandingkan guru-guru yang selalu tampil mewah tetapi ketika mengajarnya seperti itu tidak ada kualitasnya sama sekali. Seperti itu. Terus bagaimana tentang pandanganmu mengenai tidur malam yang harus dikurangi untuk mendapatkan kemuliaan dalam mencari ilmu? Itu bagaimana? Jadi untuk konteks itu ya, kalau di kitab Talimut Talim ini lebih disarankannya kepada santri ya. Kan kenapa nih santri disuruh, ayo kalian harus bangun malam untuk sholat tahajud. Nah, sebenarnya ada makna di balik itu. Jadi ada pengibaratan. Ibaratnya kita sedang menggunakan internet. Perbedaan pengguna internet di siang dan di malam hari itu pasti berbeda. Jadi kita ibaratkan internet ini sebagai apa yang kita inginkan, sinyal internet. Nah, kita nih siang-siang pasti kan banyak nih yang menggunakan internet. Nah, kalau siang-siang menggunakan internet, pasti kita mendapatkan jaringan ini sedikit, kadang nge-lag, kadang juga kita mendapatkan loading. Berbeda kalau misalkan malam hari yang dimana juga penggunanya dikit, di atas jam 1, jam 2 itu pasti orang-orang lebih memilih tidur daripada berselancar di sosial media. Nah, jadi seperti itu ibaratnya doa, kita doa di siang hari, ya semua orang juga berdoa di siang hari. Tetapi kalau di malam hari jam 1, jam 2 itu juga orang memilih lebih baik tidur daripada berdoa, karena gila ngapain, gue juga masih ngantuk, itu mendingan tidur. Nah, seperti itu. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan di situ, karena malaikat langsung mendengar dan langsung disampaikan ke Allah gitu. Jadi lebih baik tidur malamnya dikurangi itu untuk mencapai kemuliaan dengan beribadah dan juga berdoa. Wah, ini sepertinya Fatah menghilang ya. Tapi tidak apa-apa, kita tetap melanjutkan pembahasannya ya. Jadi gini Dan, ngomong-ngomong soal tidur ya, yang tadi seperti yang terjelaskan. Ya. Nah, di sini kan kadang peserta atau siswa gitu, santri kan, tidur dalam waktu pembelajaran. Nah, apakah benar jika seorang mengkonsumsi makanan yang berlebihan dapat menyebabkan rasa ngantuk setelahnya? Nah, itu telah dibuktikan juga, ada risetnya. Jadi kalau kita terlalu banyak makan di pagi hari, khususnya makanan yang mengandung karbohidrat ya, seperti nasi, kentang dan yang lainnya yang mengandung karbohidrat, kalau kita mengkonsumsinya dengan jumlah yang banyak, itu akan membuat kita mengantuk. Karena apa? Karena oksigen tidak sampai ke otak, yang itu tujuannya untuk merefresh ya, untuk menyegarkan otak kita. Nah, kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat itu, maka yang kita dapatkan di pagi hari itu hanya rasa mengantuk. Jadi malas untuk belajar. Makanya kenapa
di pesantren ini banyak yang menerapkan, ayo makan pagi jangan banyak-banyak, sedikit aja, baru siang atau malam kita mengonsumsi nasinya lebih banyak. Itu untuk menghindari rasa kantuk di pagi hari agar kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan secara optimal. Jadi seperti itu. Oh iya iya. Mm-mm. Berarti kan selain rasa ngantuk ya, Ya, banyak orang katanya bisa ini apa? Bisa membuat rasa malas gitu kan. pasti itu bisa membuat rasa malas itu. Nah, terus banyak makan dapat mengakibatkan apa saja tuh dan dampak negatifnya. Nah, gimana Sob Fatah bisa ditanggapi banyak makan menimbulkan rasa malas? Nah, itu seperti apa? Nah, kalau menurut saya sih kalau banyak makan menimbulkan rasa malas tadi kan banyak makan, misalkan kita terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat. Nah, kita pasti timbul rasa ngantuk kan. Nah, kalau udah bawa anak ngantuk pasti kita juga malas untuk melakukan apa-apa. Contoh misalkan, udahlah ngantuk nih, udah malas buat ngerjain tugas lah. Nah, jadi seperti itu kalau misalkan terlalu banyak makan, maka dari itu lebih disarankan kalau pagi hari ini mengonsumsi nasinya sedikit, tetapi kita mengonsumsi buah-buahan yang banyak ataupun juga cemilan-cemilan yang memang tidak mengandung gula ataupun mengandung karbohidrat yang tinggi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian juga nih ada pertanyaan juga. Nah, makanan yang dapat menghilangkan dahak itu yang seperti apa? Nah, kalau yang saya dengar, menghilangkan dahak ini sebenarnya bisa dengan menggunakan roti. Nah, kenapa menggunakan roti? Karena memang teksturnya kasar ya mungkin, jadi bisa nih menghilangkan dahak, atau juga bisa dengan mengonsumsi buah-buahan seperti anggur atau buah-buahan yang mengandung vitamin C, seperti itu, vitamin C yang tinggi. Jadi ini dapat menetralisir dahak yang berlebihan, itu menghilangkan dahak. Nah, kemudian, Fatah belum bisa terhubung juga ya dengan kita, tapi tidak mengapa, kita tetap lanjutkan pertanyaannya. Nah, di sini ada nih, bagaimana cara mengulangi pola makan yang dapat menimbulkan rasa malas. Nah, ini menurut Alfat nih gimana nih? Gimana tadi? Nah, cara mengulangi pola makan yang dapat menimbulkan rasa malas gitu. Jadi pola makannya seperti apa? Oh, Nah, jadi ya kalau menurut saya ya selama mahasiswa selama pelajaran yang saya tahu cara mengurangi rasa malas itu ini sih sesuai makan sesuai porsinya atau secukupnya lah gitu. Jadi ya kalau misalnya makan di pagi hari ya itu tidak banyak-banyak. Jadi karena kan Rasul kan ini kan ya, Rasulullah pernah bilang makan secukupnya. Makanlah sebelum engkau lapar dan berhentilah sebelum kenyang. ya benar. Ya kalau di ini itu bisa sih masuk. Jadi kan ada orang yang karena kekenyangan dia jadi malas untuk aktivitas kan. Iya. Nah itu mungkin bisa menurut saya. Iya sih bisa ya. Saya juga setuju tuh sama pendapat yang hadis Rasulullah, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Ya itu memang pola makan yang bagus sih kalau kita menerapkan hal itu. Nah, terus di sini nih ada juga nih, kan berarti kita juga kalau untuk menghindari rasa malas itu juga harus tahu nih konsep makan sedikit. Nah kan manfaat makan sedikit banyak, tadi salah satunya tadi untuk mencegah penyakit, juga agar tubuh kita sehat dan menghindari rasa malas. Nah itu. Nah tapi ada pertanyaan juga. Nah setelah itu boleh nggak kalau misalkan makan ini dengan porsi yang banyak? Nah, kalau menurut Anda sih boleh kalau misalkan kita lagi puasa. Nah, kan sahur. Nah, selama sahur, setelah batas sahur ini telah ditentukan, nah kita kan ini nih nggak boleh makan lagi. Nah, justru di situ makan banyak itu perlu karena emang untuk energi kita selama satu hari menjalani aktivitas itu kan. Jadi memang kayaknya boleh banyak makan. Terus juga kalau misalkan orang yang sakit kan dia membutuhkan asupan gizi yang lebih tinggi biar badannya juga sehat. Nah itu mungkin boleh untuk makan dengan porsi yang banyak gitu. Tetapi sesuai dengan anjuran dokter juga. Ya seperti itu sih kalau menurut Anda. Dia tidak berlebihan gitu ya. Ya yang penting tidak berlebihan gitu. Sesuai kadar. Nah
Nah, terus Mana? Ada ngomong-ngomong tentang kesehatan gini ya. Jadi ada tuh, menurut ente gimana sih tentang bersiwak itu? Dan Kalau siwak itu? yang Anda tahu bersiwak tuh kayak ada namanya kayu siwak. Nah, itu jadi bukan memang cara penggunaan seperti kita sikat gigi, cuman siwak ini kayu yang dimana langsung kita gosokkan saja ke gigi tanpa menggunakan odol atau apa. Jadi kita gosokkan ke gigi, baru setelah itu kita kumur-kumur. Nah, katanya sih manfaatnya satu, mencegah mulut kita ini kotor, kan memberikan kesegaran, dan juga ini juga dapat merefresh otak sehingga ketika kita belajar atau menangkap suatu ilmu, otak kita ini benar-benar merasa plong karena dari hasil min ya, mungkin ada kandungan min dalam siwak itu sehingga membuat otak kita ini menjadi segar nafasnya seperti Oh, itu. siwak itu tumbuhan ya atau kayu biasa? Iya, siwak itu dia tuh tumbuhan, jadi yang dipakai untuk menggosok gigi ini batangnya, batang siwak itu. Ya, jadi warnanya itu Iya. agak coklat kehijau-hijauan warna siwak itu. Nah, terus ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya buat sesi tanya jawab hari ini ya. Nah, di sini ada nih maksud pertanyaan menurut ente ya, maksud pernyataan banyaknya parfum semerbak namun tidak seharum misik. Nah, ini menurut ente gimana nih? Maksud dari istilah ini? Gimana ya? Kurang paham juga sih. Kalau Ente itu paham? kalau aneh sih nangkepnya gini, banyaknya parfum semerbak, mungkin ada orang nih, dia punya koleksi parfum banyak. Ada juga orang yang punya koleksi parfum satu doang. Tapi di pernyataan ini namun tidak seharum misik. Mungkin orang yang punya koleksi parfum misik ini atau punya koleksi satu parfum doang ini lebih wangi daripada orang yang punya koleksi banyak parfum. Mungkin bisa diibaratkan pengertiannya ini Kayak pepatah gitu ya? banyak ada orang yang punya ilmu banyak, cuman dia nggak diterapkan atau nggak disebarluaskan gitu, nggak diajarkan kepada orang lain. Beda dengan orang yang cuma punya satu ilmu tapi disebarkan. Nah, ini jauh lebih bermanfaat. Mungkin kalau diibaratkan parfum ya, orang yang punya satu ilmu ini yang disebarkan, yang wanginya ini seperti wangi misik seperti itu. Kalau menurut aneh. Gitu. Jadi ya memang sih lebih baik kita milih seharum misik daripada kita punya banyak parfum atau banyak ilmu tapi nggak disebarkan, kan sama aja Sama bohong. kita punya ilmu Iya. itu yang kita paham terus kita lakukan secara konsisten gitu berulang-ulang kali. Nah, itu lebih bagus gitu ya. Iya, itu lebih bagus daripada punya banyak ilmu dipendam nggak dikasih ke orang lain, kan jadi percuma gitu. Ya, kalau menurut Anda sih segini aja ya, kayaknya pembahasannya juga sudah kita sampaikan semua mengenai tadi kesungguhan dalam berilmu, menuntut ilmu, kemudian menangani rasa malas, cara belajar kitab-kitab, kemudian juga dari pola makan pun diatur juga kan dalam menuntut ilmu ini, seperti itu. Oh, mungkin Fata sedang ada gangguan sinyal, tapi tidak apa gitu. Yang penting kegiatan tanya jawab kita ini berjalan dengan lancar. Oke, dari Alfat ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, gimana ya? Ya, semoga dalam video ini jadi pembelajaran bagi saya pribadi, kita ataupun kalian yang menonton video ini. Seperti itu aja sih. Ya, mungkin juga saya berharap seperti itu, dari video ini ada manfaat yang bisa diambil, dan juga dari kalian yang menonton juga bisa memberikan kritik atau komentar kepada kita agar bisa membuat konten tanya jawab yang lebih bermanfaat lagi tentunya. Oke, mungkin sampai di sini aja pertemuan kita pada kali ini ya, tanya jawabnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Akhirul kalam, hadza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.